Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sepatu sempit dan tidak pernah diganti menjadi bagian dari kisah duka seorang pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Mandala diduga meninggal akibat sakit karena terpaksa mengenakan sepatu yang terlalu kecil. Rasa penyesalan bisa dibilang tak ada menyesal. Siapa sih mau lihat anak? Terus kita tak bisa menggunakan sepatu, dan yang ada datang orang ini nyumbang sepatunya ada. Ya Allah, ya Rabbi. Mandala Rizky Saputra, remaja usia 16 tahun, terbiasa menjalani hari dengan sederhana. Ia tinggal bersama ibunya dan 4 saudara lainnya. Sang ibu berjualan risoles keliling menyambung hidup sejak suaminya meninggal. Sepatu yang ia pakai ke sekolah sudah lama tak sesuai ukuran. Bukan tak ingin mengganti, tapi keadaan yang membuat harus bertahan memakai sepatu ukuran 40 meskipun ukuran asli kaki Mandala adalah 43. Semakin lama kaki Mandala mulai membengkak dan nyeri. Namun Mandala tak berhenti, ia tetap memakai sepatu sempit itu. Nggak mau nyusahin sama sekali, ini anak mengerti, katanya cukup aja. Dia bilang nggak usah diganti mah, jadi keperluan untuk di rumah. Dia utamakan keperluan di rumah. Tidak banyak permintaan hingga menjelang akhir hidupnya, Mandala hanya ingin memiliki sepasang sepatu baru. Iya, kayak sama itu jalan begini sudah mah. Pakai sandal balik-balik sudah dia keluar. Oh gitu. Iya. Jadi tapi sempat ibu ngeliat itu, ibu gimana ngeliat ini? Kamu ya, bilang iya. Apa mau sakit kakiku sama kepala, bilangku. Sudah berobat. Sudah. Cerita pilu Mandala juga terdengar sampai ke Menteri Sosial. Ya, maka itulah dari awal Pak Presiden minta kita mempertajam data supaya anak-anak dari keluarga yang memang memerlukan dukungan pemerintah bisa kita jangkau. Kisah Mandala menjadi renungan bahwa bagi sebagian orang kebutuhan dasar masih menjadi perjuangan. Dan tidak semua cerita perjuangan itu menjadi perhatian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sepekan lalu, pengasuh pondok pesantren pelaku pelecehan seksual puluhan santri di Pati, Jawa Tengah belum juga ditahan. Ratusan santri telah dijemput keluarga untuk pulang dan pondok pesantren terancam ditutup permanen. Kasus pelecehan seksual puluhan santriwati oleh pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah terus bergulir. Meski pelaku AS telah ditetapkan tersangka sejak sepekan lalu, namun belum ditahan dan masih bebas berkeliaran. Tersangka juga mangkir dari pemeriksaan kepolisian pada Senin kemarin. Diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Meski tersangka belum ditahan, proses belajar mengajar telah dihentikan. Ratusan santri sudah dijemput keluarga untuk pulang. Suasana ponpes kini sepi karena ditutup sementara. Sebelumnya pada Sabtu lalu, pondok pesantren Dolokusumo Pati digeruduk ratusan warga usai merebak kabar pelecehan seksual puluhan santri oleh seorang pengasuh pondok pesantren. Kabar ini menggegerkan publik dan menjadi perhatian pemerintah. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, memanfaatkan kartu izin tinggal untuk pekerja, 51 orang nekat berangkat haji melalui jalur ilegal hingga diamankan petugas Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan, para calon jemaah haji itu harus membayar 200 hingga 250 juta rupiah kepada biro travel yang memberangkatkan mereka. Sebanyak 51 orang yang hendak berangkat haji melalui jalur ilegal diamankan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Keberangkatan jemaah haji ilegal ini dengan memanfaatkan iqomah atau kartu izin tinggal bagi pekerja dan memiliki kartu PMI. Namun, saat dilakukan interogasi, para pelaku pun mengakui jika keberangkatannya untuk beribadah haji. Sementara untuk biaya keberangkatan ini, setiap orang harus membayar kepada biro travel sebesar 200 juta rupiah hingga 250 juta rupiah tanpa harus antri seperti haji reguler.
Nah, namun demikian ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur 1 tahun. Seluruh calon jemaah haji ilegal ini lalu diserahkan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan serta penyelidikan. Selain itu juga untuk mengejar penyedia jasa atau agen yang memfasilitasi keberangkatannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.